Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Agung Nugraha, BP 1710532062, Muhammad Ramadan Saputra, BP 1810531046, Muhammad Hafiz, BP 1810531047, Naufal Awanda, BP 10532058. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi dalam saham. Investasi dalam saham yang dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang biasanya dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengawasi perusahaan lain. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode. Yang ketiga, untuk membentuk suatu dana khusus. Yang keempat, untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku. Dan yang terakhir, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Metode pencatatan investasi dalam saham. SFAS 115 menjelaskan bahwa metode yang digunakan tergantung dari persentase pemilikan saham. Jika persentase pemilikannya kurang dari 20%, maka metode pencatatannya adalah metode nilai wajar atau fair value method. Jika persentase pemilikannya dari 20% sampai dengan 50%, maka digunakan metode ekuitas atau equity method. Jika lebih dari 50%, maka metodenya dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan. Lalu, persentase pemilihan kurang dari 20%. Perlakuan akuntansi atas investasi dalam saham yang persentase pemilikannya kurang dari 20% dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, investasi dalam saham yang tersedia untuk dijual lagi atau available for sale. Yang kedua, investasi dalam saham untuk diperdagangkan atau trading. Menurut PSAK nomor 50, investasi yang termasuk dalam kelompok tersedia untuk dijual dapat disajikan sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar dalam neraca berdasarkan keputusan manajemen. Selanjutnya, pembelian saham. Saham dapat diperoleh dengan dibeli tunai atau ditukar dengan aktiva. Apabila saham dibeli secara tunai, maka harga pokoknya adalah jumlah seluruh uang yang dibayarkan untuk memperoleh saham tersebut, termasuk biaya komisi dan materai. Jumlah harga pokok tersebut jumlah harga tersebut dengan mendebit rekening investasi dalam saham. Apabila saham diperoleh dengan penukaran aktiva, maka harga pokok akan dicatat sebesar harga pasar aktiva atau sebesar harga pasar saham tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat investasi saham yang dibeli secara tunai yaitu investasi dalam saham dan kas. Saya Muhammad Ramadan Saputra, BP 1810531046 akan melanjutkan presentasi dari saudara Noval, yaitu masih mengenai pembelian saham. Saat pembelian saham dilakukan secara lump sum bersamaan, yaitu dua macam saham atau lebih dibeli sekaligus dengan satu jumlah harga, maka alokasi harga beli dapat dilakukan dengan dasar sebagai berikut. A. Jika harga pasar masing-masing saham yang dibeli diketahui, alokasi didasarkan pada perbandingan jumlah relatif masing-masing saham. B. Jika yang diketahui harga pasarnya hanya satu jenis saham, maka harga pasar saham yang diketahui diperlakukan sebagai harga pokok saham tersebut dan sisanya merupakan harga pokok saham jenis lain. C. Jika harga pasar masing-masing saham yang dibeli itu tidak diketahui, maka alokasi harga pokoknya ditangguhkan sampai salah satu saham dapat diketahui harga pasarnya. Selanjutnya, dividen. Pembagian laba perusahaan kepada para pemegang disebut pembagian dividen. Jumlah dividen yang diterima pemegang saham tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Dividen yang dibagi dapat berbentuk pertama uang tunai, yang kedua aktiva selain kas dan saham itu sendiri, dan yang ketiga saham baru. Yang pertama, dividen yang berbentuk uang. Pembagian dividen dalam bentuk uang tunai, bentuk pencatatannya dalam jurnal sebagai berikut, yaitu kas dan penghasilan dividen. 2. Dividen yang berbentuk aktiva.
Dividen yang dibagikan kadang-kadang dapat berupa aktiva, seperti saham perusahaan lain atau barang-barang hasil produksi perusahaan yang membagi dividen tersebut. Contohnya, Nona Risa menerima pembagian dividen dari PT Extra berbentuk saham dari PT Matahari sebanyak 20 lembar. Pada saat pembagian dividen tersebut, harga pasar per lembar PT Matahari sebesar 11.000. Penerimaan ini dicatat oleh Nona Risa dengan jurnal sebagai berikut, yaitu investasi dalam saham PT Matahari 220.000 dan penghasilan dividen 220.000. Yang ketiga, dividen saham, stok dividen. Penerimaan dividen dalam bentuk saham dari perusahaan yang membagi saham tersebut disebut dividen saham. Bagi pemegang saham, dividen seperti ini berarti penambahan jumlah lembar saham tanpa adanya pengeluaran baru. Jadi, jumlah lembarnya bertambah tetapi harga perolehannya tetap sama. Selanjutnya, penyesuaian akhir tahun. Setiap periode, apabila nilai wajar saham yang dimiliki oleh investor berbeda dengan harga perolehannya, maka perbedaannya akan dicatat dalam rekening laba atau rugi belum direalisasi. Dalam hal ini, nilai wajar lebih tinggi dari harga perolehannya, maka selisihnya dicatat sebagai laba dengan jurnal sebagai berikut: investasi dalam saham dan laba belum direalisasi. Sebaliknya, nilai wajar lebih rendah dari harga perolehannya, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dengan jurnal, yaitu rugi belum direalisasi dan investasi dalam saham. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Hafiz. Kepada Hafiz dipersilahkan. Baiklah, saya Muhammad Hafiz akan melanjutkan presentasi, di mana pada bagian selanjutnya itu presentasi kepemilikan 20% sampai 50%, di mana kepemilikan saham dengan jumlah 20% sampai 50% akan mencatat investasinya dengan metode ekuitas. Pada PSAK nomor 15 menyatakan bahwa metode ekuitas adalah metode akuntansi yang mencatat investasi saham sebesar harga perolehannya, dan selanjutnya menyesuaikannya dengan perubahan dalam bagian kepemilikan investor atas aktiva bersih perusahaan yang terjadi setelah perolehan. Laporan laba rugi investor merefleksikan bagian laba atau rugi investor atas hasil usaha perusahaan. Dengan demikian, setiap periode akuntansi harga pokok surat berharga harus disesuaikan dengan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan investi sebanding dengan persentase pemilikannya. Selanjutnya itu perolehan saham. Perolehan saham dapat dilakukan dengan cara pembelian tunai, tukar-menukar, atau dibeli secara lumsum. Pada berikut ini ada jurnal untuk mencatat pembelian saham secara tunai, yaitu investasi saham pada kas, di mana investasi saham di debit dan kas di kredit. Pada bagian selanjutnya itu laba atau rugi yang dilaporkan setelah perusahaan investi. Laba yang dilaporkan perusahaan investi akan menambah saldo rekening investasi saham yang besarnya sebanding dengan persentase pemilikan saham. Sebaliknya, jika investi menderita kerugian, maka investor akan mencatatnya dengan mengkredit rekening investasi yang besarnya juga sebanding dengan persentase pemilikan saham, di mana jurnal yang dibuat oleh investor adalah sebagai berikut. Yang pertama itu apabila investi memperoleh laba, di mana jurnalnya itu investasi saham di debit dan pendapatan investasi di kredit. Selanjutnya itu apabila investasi memperoleh rugi, di mana jurnalnya rugi investasi saham di debit dan investasi saham di kredit. Selanjutnya itu bagian penerimaan dividen. Investor yang memiliki saham 20% sampai 50% akan mencatat dividen yang diterimanya sebagai pengurangan rekening investasi saham. Pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut, di mana yaitu kas di debit dan investasi saham di kredit. Selanjutnya itu bagian persentase kepemilikan saham lebih dari 50%.
Jika kepemilikan saham investor lebih dari 50% dari seluruh saham yang beredar, maka perusahaan investor disebut induk perusahaan. Laporan keuangan induk perusahaan harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan investasi. Selanjutnya itu bagian investasi jangka panjang dalam obligasi. Di mana kita harus tahu dulu apa sih itu obligasi. Obligasi merupakan surat peminjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Umumnya, obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Ada kalanya, obligasi juga mempunyai hak atas pembagian keuntungan, di mana penjelasan tersebut pada pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPH, di mana mereka karakterisi bagian keuntungan itu sebagai dividen. Bagian keuntungan yang diterima itu tidak dikenakan pajak, namun bagi pembayar bunga yang dikarakterisasi sebagai dividen itu bukan merupakan biaya pengurang penghasilan. Karena pada saat jatuh tempohnya, obligasi akan dibayar kembali sejumlah nominalnya. Agio obligasi merupakan kerugian bagi investor dan sebaliknya disagio merupakan penghasilan. Hal sebaliknya berlaku untuk perusahaan penerbit obligasi. Dalam praktik akuntansi komersial, dengan adanya agio dan disagio obligasi, investor mendapatkan penghasilan bunga efektif, yang mana berbeda dengan tingkat bunga nominal, atau yang tersurat di atas berkat obligasi. Baik, untuk perhitungan bunga efektif, itu menghendaki adanya amortisasi agio dan disagio, di mana sebagai koreksi terhadap nilai buku obligasi. Baik, pada bagian selanjutnya itu ada pencatatan investasi obligasi, di mana saya cantumkan contoh pada tanggal 1 Juli 1990, Saudara Andi membeli 10 lembar obligasi PT Iwan dengan harga nominal 10.000 dan dengan kurs sebesar 110%. Bunga obligasi 12% per tahun dibayar tiap 1 April dan 1 Oktober. Komisi pialang 8.000. Selanjutnya itu obligasi akan dilunasi pada 31 Desember 1994, di mana dalam jangka waktu 4,5 tahun lagi. Baik, yang pertama itu kita harus melakukan pencatatan investasi obligasi oleh Saudara Andi tahun 1990. Yang pertama itu 1 Juli 1990, di mana jurnalnya investasi obligasi di debit sebesar 118.000 dan penghasilan bunga sebesar 3.000 di debit. Selanjutnya yang dikredit ada kas sebesar 121.000. Di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat pembelian obligasi termasuk penghasilan bunga selama 3 bulan. Selanjutnya itu pada tanggal 1 Oktober 1990, di mana ada jurnal kas debit sebesar 6.000 dan di kredit ada penghasilan bunga sebesar 6.000 juga, di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat penerimaan bunga periode 1 Mei sampai dengan 31 September. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Muhammad Agung. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi, yang mana pada tanggal 31 Desember 1990, untuk mencatat bunga berjalan 3 bulan, dari bulan Oktober sampai Desember, piutang bunga 3.000, penghasilan bunga 3.000. Untuk mencatat amortisasi agio dan biaya pialang setengah tahun, penghasilan bunga Rp 2.000, investasi obligasi 2.000. Untuk memindahkan penghasilan bunga ke laba rugi, penghasilan bunga, dan rugi laba. Untuk keperluan pajak, bunga yang diterima 6.000, tetapi dengan amortisasi agio, penghasilan bunga sebagai objek pajak, tanpa memperhatikan ketentuan pembebasan karena di bawah PTKP 4.000 karena amortisasi agio 2.000. Apabila amortisasi agio itu diakui pada saat pelunasan obligasi tanpa amortisasi untuk tujuan pajak, maka
maka penghasilan bunga tetap 6.000, sedangkan kerugian agio pada saat pelunasan obligasi 18.000. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 sehubungan dengan pemajakan obligasi, dibedakan antara obligasi yang tidak diperdagangkan di bursa efek dengan diperdagangkan di bursa. Atas penghasilan obligasi, bunga dan diskonto atau disagio yang tidak diperdagangkan di bursa efek tetap merupakan objek potongan PPh pasal 2326, dan untuk WPDN dikenakan PPh berdasar tarif umum dengan melaporkannya dalam SPT tahunan PPh wajib pajak. Sementara itu, untuk obligasi yang diperdagangkan di bursa, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual dikenakan PPh sebesar 20% dan bersifat final. Dalam perhitungan bunga, yang belum jatuh tempo adalah sebesar bunga berjalan. Pemotongan pajak dilakukan oleh perusahaan efek atau broker atau bank selaku pedagang perantara maupun pembeli obligasi karena biaya komisi pialang dikapitalisasi. Kalau tidak ada amortisasi, maka biaya itu akan diakui sebagai kerugian pada saat pelunasan obligasi. Agio total 18.000 itu akan habis diamortisasi pada akhir 1994. Akibatnya, pada saat pelunasan nilai buku obligasi menjadi 100.000, yang sama dengan nilai nominalnya. Investasi pada surat berharga yang lain. Selain saham dan obligasi, perusahaan dapat melakukan investasi pada surat berharga yang lain, misalnya warkat komersial. Pencatatan pada investasi dalam warkat komersial, caranya hampir sama dengan obligasi. Perbedaan kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskonto pada jenis surat berharga itu. Diskonto yang dimaksud merupakan penghasilan dari pemegang warkat komersial yang akan direalisasi pada saat pelunasan warkat ini. Investasi dalam dana. Dana itu dapat dibentuk misalnya untuk pelunasan utang, saham preferen, atau pembelian aktiva. Dalam hubungan dengan ketentuan perpajakan, sebagai contoh dengan pembentukan dana, reklamasi perusahaan pertambangan yang dananya harus dititipkan pada bank pemerintah. Hasil penanaman dana dalam bentuk bunga, dividen, dan sewa. Pasal 4 ayat 3 bagian G UU PPh menyatakan bahwa penghasilan yang perlu dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak. Kelebihan dana perusahaan dapat juga ditanam melalui perusahaan reksadana yang umumnya menghimpun dana dari pemodal kecil. Walaupun bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana bukan merupakan objek pajak, sejak Januari tahun 2009 berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tidak lagi dibebaskan PPh. Apabila investasi tersebut berbentuk unit penyertaan investasi kolektif, bagian laba yang diterima pemodal dari unit tersebut bukan merupakan objek pajak. Pasal 4 ayat 3 bagian I UU PPh. Investasi dalam aktiva lain-lain. Perusahaan dapat melakukan investasi pada aktiva lain-lain, misalnya tanah dan bangunan atau properti. Selain karena ada kelebihan dana, investasi itu dapat dimaksudkan untuk keperluan ekspansi pada masa yang akan datang. Penghasilan dari investasi itu pada umumnya merupakan penghasilan kena pajak. Begitu juga dengan keuntungannya apabila investasi itu dijual. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.